Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 dari Kota Depok. Bersama saya, Samsul Rizal dari SDN Tanah Baru 1. Saya Wahyu Retno Wulandari dari SD Negeri Mampang 2. Saya Nurdana Fauzia Rahmaniari dari SD Negeri Gandul 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi Pak Samsul. Kemarin itu ya katanya mau ketemu sama saya, mau ini tentang coaching ya. Betul, Ibu. Kemarin saya udah Ibu Ya. bahwa hari ini akan dilakukan coaching, Bu, dengan coach yaitu Ibu Dana. Oh Ibu. iya, biar lebih enak kita bicara di dalam aja ya Pak. Baik, Bu, Ya. ya. Mari Pak, silakan. Ya. Silakan Pak Samsul. Oh iya, posisi. Selamat pagi Pak Samsul. Selamat pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, tadi merujuk yang kita ketemu di depan ya Pak. Betul. Bapak ingin melakukan coaching ya pada Betul, hari ini. betul. Ya. Nah, persiapan apa yang sudah Bapak siapkan ya untuk praktek coaching hari ini? Baik, Bu. Persiapan untuk coaching pada pagi hari ini, Iya. pertama saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Dana bahwa kegiatan coaching akan dilakukan pada hari ini, dan sudah sepakat beliau siap untuk melakukan coaching pada siang hari ini. Kemudian selain dari membuat jadwal, saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan dalam kegiatan coaching nanti bersama Ibu Dana. Seperti itu. Baik Bapak, kalau begitu nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya. Betul, Ibu, Ya. seperti itu. Nah, kira-kira kompetensi spesifik apa tuh Pak yang akan dikembangkan selama coaching berlangsung nanti dengan Bu Dana? Baik, Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Ya. kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya kembangkan dalam sesi coaching nanti bersama Ibu Dana. Seperti itu, Ibu. Oh iya, baik Bapak. Berarti nanti waktu kita memakai rubrik penilaian itu kita pakai 4 kriteria ya. Betul, Ibu. Nah, yang pertama kurang baik, Mhm. cukup baik, Ya. baik, dan sangat baik, begitu ya Pak ya? Iya, betul, Ibu. Nah, lalu kompetensi coaching apa nih yang akan Pak Samsul kembangkan Mhm. nanti dalam kegiatan praktek coaching tersebut? Ya, untuk dari keempat kompetensi tadi Iya. yang Ibu sebutkan, saya berfokus kepada mendengarkan aktif. Iya, Dimana kan mendengarkan aktif itu kita dapat mindfulness kepada si coach kita, dan si coach juga dapat merasa dihargai atas curhatan dia. Jadi ketika kita mindfulness, mendengarkan dengan aktif, jadi sama-sama merasa hal yang positif dua-duanya. Seperti itu. Kemudian dan ketika saya sudah melakukan mendengar aktif, saya juga dapat memberikan umpan balik feedback dari apa yang sudah disampaikan oleh coach terhadap masalah yang dihadapi mereka gitu, atau si coach tersebut. Iya. Seperti itu, Ibu. ya terima kasih Pak atas kejelasan yang tadi Bapak sampaikan ya. Ada 3 kompetensi ya. Betul. Iya, betul. Mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh ya Pak. Iya, betul sekali. Ya, sekarang mari kita bahas ya Pak lebih rinci lagi
bagian mana nih dari sesi coaching nanti yang ingin yang ingin ditingkatkan, dan saya ingin amati sekaligus saya berikan umpan balik gitu. Yang bagian mana nih yang sekiranya nanti Bapak Samsul ingin saya amati dan saya berikan umpan balik? Oke. Jadi saya ingin fokus pada di mindfulness tadi, mendengarkan dengan aktif. Jadi kalau kita mindfulness dengan mendengarkan aktif, kita dapat dengan full mendengarkan keluhan apa yang akan disampaikan oleh si coach, dan saya juga dapat memancing permasalahan muncul, dan saya juga akan memancing coach untuk dapat menemukan apa sih solusi dari permasalahan yang muncul seperti itu. Jadi kita sebagai coach hanya menjembatani saja terhadap apa masalah yang dikemukakan dan apa solusi yang dapat didapatkan dari permasalahan tersebut gitu. Itu dua hal yang menjadi fokus saya dalam kegiatan coaching nanti. Yang disampaikan Pak Samsul itu sudah baik ya Pak ya. Jadi kita akan berfokus pada awal sesi ya berarti ya. Betul. Mendengarkan secara aktif ya. Nah, bagaimana Bapak menilai diri sendiri nih Pak dalam hal kemampuan mendengarkan aktif nih nanti saat kegiatan coaching tersebut nih kira-kira. Kemudian saya berharap Ibu ya dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam ya dalam hal hasil dari kegiatan coaching hari ini gitu kan. Dari kegiatan coaching ini diharapkan saya dapat membantu coach menemukan masalah, menemukan solusi dari masalah yang timbul seperti itu. Kemudian saya juga untuk diri saya sendiri memahami sejauh mana sih kemampuan saya untuk menjadi coach yang dapat mengantarkan, membantu rekan sejawat saya untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Jadi dua hal yang sekaligus gitu ya. Jadi buat saya sebagai coach, mengukur kemampuan saya apakah saya bisa menjadi coach dan membantu coach untuk menemukan masalah dari masalah yang timbul. Ya, itu langkahnya sudah positif ya Pak, betul. Sudah baik. Nah, terakhir nih Pak, saya ingin tanya nih Pak, apa harapan Bapak tuh? Terakhir nih Pak, saya ingin tanya nih Pak, apa harapan Bapak tuh setelah melakukan kegiatan coaching ini? Nah, apa yang ingin Bapak capai melalui proses coaching ini? Gitu. Baik, Pak. Harapannya terutama buat saya itu ya. Jadi untuk saya pribadi bertambah ilmu, gitu kan. Dengan seiringnya waktu kan kita jam terbang yang mumpuni, kita lebih bisa lagi untuk menjadi coach yang baik, gitu kan. Mungkin kalau awal-awal betul ya, menjadi coach itu awalnya memang agak kaku dan sebagainya. Tapi kalau dengan sering waktu, jam terbang yang tambah, untuk diri saya pribadi itu menjadi lebih baik lagi. Itu kan harapannya untuk saya sendiri. Kemudian untuk harapan untuk coach, dia bisa jangan berdiam diri, gitu kan. Dia bisa berkonsultasi, berbagi gitu kan dengan sesama guru, terutama dengan saya sebagai coach gitu kan, sebagai coach gitu. Jadi adanya saling keterbukaan, adanya saling curah pendapat. Jadi antara coach dengan coach itu sama-sama menguntungkan seperti itu Ibu. Jadi harapannya ini terus berlanjut gitu, baik dan dapat membawa hal yang positif baik itu bagi coach dan bagi coach itu sendiri gitu.
Oke Pak Samsul, mudah-mudahan kegiatan coachingnya berhasil ya Pak ya, dan harapan Pak Samsul terhadap praktek coaching juga bisa terwujud. Amin, amin. Ya, oke, mudah-mudahan berhasil aja. Semangat Amin. Pak Samsul. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, Mudah-mudahan sama-sama. Kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan Iya, lancar. mudah-mudahan saya Ya. doakan, mudah-mudahan berjalan. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, sukses ya Pak Samsul. Ya, sama Ibu. Selamat pagi Bu Dana. Gimana kabar Bu Dana pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kalau Bapak juga? Alhamdulillah Bapak Alhamdulillah. baik ya. Untuk pagi hari ini tetap semangat. Semangat Pak. Terus. Terima kasih ya Bu Dana sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan yang dialami oleh Ibu Dana selama ini? Terima kasih Pak Samsul. Sejujurnya ya Pak, saya hari ini merasa sedikit cemas gitu Pak, cemas dan kayak tertekan gitu karena beberapa siswa di kelas saya sedang mengalami, ada beberapa yang mengalami kesulitan. Nah, di dalam kesulitannya itu yang paling signifikan itu yaitu dalam memahami materi pelajaran matematika Pak. Baik. Gitu. Jadi saya merasa respon yang saya ajarkan kepada anak-anak, respon anak-anak kepada saya saat pembelajaran matematika itu sepertinya kurang memberikan hasil yang signifikan gitu Pak. Jadi di perasaan saya ini sedikit cemas dan ketakutan gitu Pak. Seperti itu. Terima kasih ya Ibu Dana sudah mau bersedia untuk menjelaskan ya Iya, Pak. apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi dirasakan ya yang Pak. oleh Ibu Dana selama ini Iya, gitu Pak. kan selama ini di kelas. Yang dirasakan oleh Ibu Dana itu sama yang dirasakan oleh beberapa guru yang lain gitu kan terhadap pembelajaran di kelas. Kan kita di kelas itu tidak selalu baik-baik saja ya kan, ada beberapa hal yang membuat itu menjadi resah, menjadi gelisah yang sama dirasakan oleh Ibu Dana tadi gitu kan. Jadi tidak usah khawatir karena apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh Ibu Dana tersebut itu sama dialami oleh guru yang lain seperti itu ya. Nah kemudian dari kesulitan, dari perasaan yang dirasa tidak sesuai gitu kan oleh Ibu Dana bisa menceritakan nggak kesulitan ataupun perasaan yang lebih spesifik itu tentang hal apa? Itu ya Pak, di sini saya ingin memberikan keluh kesah saya gitu yang sedikit mengalami hambatan gitu di dalam pembelajaran di kelas saya itu. Murid-murid saya itu sedikit susah gitu Pak, atau memahami konsep-konsep matematika yang lebih kompleksnya. Nah mereka itu sangat kesulitan mengenai kayak mengenali pola gitu, dan mereka itu kurang bisa memahami rumus. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan di papan tulis, memberikan contoh, itu mereka sangat sulit untuk dipahaminya. Itu karena apalagi misalkan contohnya kayak rumus matematika saya terkaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah Pak, jadi di situ mereka benar-benar merasa kesulitan sekali seperti itu Pak. Meskipun saya sudah mencoba beberapa metode dan juga pendekatan, tetapi saat saya mencarinya itu malah saya
kayak merasa terjebak Pak di dalam menemukan cara yang efektif. Itu seperti apa sih? Seperti itu. Baik. Pak. Terima kasih benar ya, Iya, Pak. sudah memberikan penjelasannya. Berarti yang saya tangkap dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Dana tentang gaya belajar, Iya, Pak. gaya belajar anak-anak itu. Kita tahu bahwa gaya belajar anak-anak itu kan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Itu bisa gaya belajar visual, ada gaya belajar yang auditori, kemudian ada lagi belajar yang kinestetik, gitu kan. Nah, itu yang dirasakan mungkin oleh Ibu Dana ya. Kemudian dari permasalahan yang muncul terkait dari gaya belajar yang berbeda itu tadi, apakah ada pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dana terhadap permasalahan anak-anak yang dirasakan oleh Ibu? Jadi adakah konsep atau pendekatan yang dilakukan oleh Ibu? Baik Bapak, sebelumnya saya sudah mencoba Pak melakukan pendekatan, yaitu dengan cara pendekatan visual. Iya. Misalnya seperti kayak menggunakan suatu gambar ataupun model untuk memvisualisasikan konsepnya. Iya. Nah, dari situ juga saya memberikan sedikit contoh yang sederhana kepada siswa saya agar mereka bisa lebih mudah untuk memahaminya. Misalkan dalam penerapan konsep matematika di dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu Pak. Oke. Berarti Ibu Dana Pak, dari beberapa siswa itu kan sudah ada yang merespon dengan baik. Yang namanya anak-anak kan tidak semuanya menerima ya atau merespon dengan baik gitu. Jadi hanya beberapa terhadap pendekatan visual dan aplikasi dunia nyata gitu. Jadi saya juga sudah melihat dari beberapa siswa itu masih kayak merasa kesulitan Pak dalam pembelajaran matematikanya di kelas itu, dan ada yang mulai kayak kehilangan minat belajarnya. Terus dari situ tuh kadang saya suka melihat ada rasa kekhawatiran saya kepada siswa, karena setiap mereka melaksanakan pembelajaran matematika, mereka tuh kelihatan dari mimik wajahnya gitu, kayak merasa aku nggak suka, nggak senang gitu. Jadi itu yang sedang saya rasakan Pak. Saat ini saya sedikit khawatir dan cemas gitu. baik. Terima kasih Bu ya. Iya Pak. Tadi kan Ibu sudah mengutarakan bahwa ada pendekatan yang dilakukan oleh Ibu. Kemudian tadi ada sedikit kata kunci, yaitu siswa yang kehilangan minat Bu ya, gitu. Nah, ada nggak Bu pendekatan lain untuk mengantisipasi anak supaya tidak kehilangan minat, gitu kan? Contoh konkretnya mungkin Ibu bisa lebih menjabarkan lagi, ada nggak relevansinya antara konsep yang diajarkan dengan relevansi dengan pemecahan masalah yang nyata gitu. Seperti apa Ibu? Mungkin ya Pak, awalnya itu kan pertama saya melakukannya itu dengan pendekatan individu. Nah, setelah pendekatan individu itu kayaknya sedikit kurang berhasil gitu, dan sekarang dengan cara yang kedua ini yaitu dengan membentuk tim belajar kelompok. Jadi kayak nanti mereka itu dengan cara yang efektifnya itu mungkin bisa lebih baik kali ya Pak. Namanya kelompok kan ada yang misalkan ada yang kurang memahami, bisa dibantu dengan yang lebih memahami. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin dari situ
itu, atau saya bisa mencobanya dengan cara membentuk kelompok-kelompok yang kecil dulu, agar mereka dimulai dari yang kecil, nantinya kan karena sudah terbiasa jadi bisa lebih baik lagi gitu, sehingga nanti mereka itu bisa memecahkan permasalahan pada pelajaran matematika. Karena kan setiap mereka mendengar pelajaran matematika itu kayaknya terkesan sangat menakutkan seperti itu ya Pak, sangat menakutkan atau kayaknya membosankan gitu bagi mereka yang tidak menyukai pelajaran matematika. Betul. Jadi tidak sama sih ya responnya. Iya, tidak sama. Ada yang responnya baik, ada yang responnya kurang baik. Mungkin dengan cara belajar kelompok, mereka saling berkolaborasi bersama teman yang lainnya untuk memecahkan masalah tersebut. Karena kan nggak beda jauhnya sama kita ya Pak. Kalau kita bersama-sama memecahkan masalah kan hasilnya juga akan memuaskan. Ya, begitu juga dengan cara pembelajaran secara kelompok ini. Baik, berarti selain tadi konsep yang diterapkan kan di awal tadi kan untuk menghubungkan ya konsep yang diajarkan dengan relevansinya yang di dunia nyata gitu kan. Kemudian yang langkah yang kedua itu adalah dengan melakukan kerja kelompok kan, gitu kan. Jadi siswa dibagi beberapa kelompok, oke Bu ya. Latar belakang yang berbeda kan setiap kelompok itu, kemudian dalam kelompok tersebut kan ada saling kolaborasi kan, di dalam kelompok kan ada saling membantu kan satu sama lain. Nah, yang saya tanyakan selanjutnya adalah bagaimana Ibu dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran dari kelompok tadi. Ini saya juga berencana untuk melakukan kolaborasi Pak, di mana kolaborasi kelompok-kelompok tersebut akan saya lihat atau akan saya nilai. Jadi saya akan memberikan tugas-tugas pada kelompoknya masing-masing berdasarkan apa ya, kayak pendekatannya gitu. Kayak misalkan kelompok, jadi saya tidak membaginya untuk yang bisa semua, yang kurang bisa tidak seperti itu Pak. Jadi dalam satu kelompok itu saya campur-campur lah gitu, berbagai sikap dan sifat siswa gitu ya Pak, dengan cara seperti itu. Dan saya juga akan melihat bagaimana siswa ini bisa menyelesaikan masalahnya itu secara apa ya, bersama-sama dengan kelompoknya kan, seperti itu. Selain itu saya juga akan berbicara langsung kepada siswa untuk mendapatkan umpan baliknya, misalnya seperti kayak saya sudah berikan siswa itu tugas, saya meminta kepada kelompoknya, misalnya kelompok 1, untuk memberikan umpan baliknya seperti apa, apakah menyenangkan atau seperti apa, karena itu kan salah satu bisa mengevaluasi juga ya Pak, gitu, untuk menjadi berarti selain tadi konsep yang diterapkan kan di awal tadi kan untuk menghubungkan ya konsep yang diajarkan dengan relevansinya yang di dunia nyata gitu kan. Kemudian yang langkah yang kedua itu adalah dengan melakukan kerja kelompok kan, gitu kan. Jadi siswa dibagi beberapa kelompok, oke Bu ya. Dengan latar belakang yang berbeda kan setiap kelompok itu. Kemudian dalam kelompok tersebut kan ada saling kolaborasi kan. Di dalam kelompok kan ada saling membantu kan satu sama lain. Nah, yang saya tanyakan selanjutnya adalah bagaimana Ibu dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran dari kelompok tadi. Di sini saya juga berencana untuk melakukan kolaborasi Pak, di mana kolaborasi
kelompok-kelompok tersebut akan saya lihat atau akan saya nilai. Ya. Gitu. Jadi saya akan memberikan tugas-tugas kepada kelompoknya masing-masing berdasarkan apa ya, kayak pendekatannya gitu. Kayak misalkan kelompok. Jadi saya tidak membaginya untuk yang bisa semua, yang kurang bisa tidak seperti itu, Pak. Ya, betul, Jadi dalam satu kelompok itu saya campur-campur lah gitu, Ya. berbagai sikap dan sifat siswa gitu ya Pak, dengan cara seperti itu. Dan saya juga akan melihat bagaimana Ya. siswa ini bisa menyelesaikan masalahnya itu secara apa ya, bersama-sama Ya, betul. dengan kelompoknya kan, seperti itu. Selain itu saya juga akan berbicara langsung kepada siswa untuk mendapatkan umpan baliknya. Misalnya seperti kayak saya sudah berikan siswa itu tugas, saya meminta kepada kelompoknya, misalnya kelompok 1, untuk memberikan umpan baliknya seperti apa, apakah menyenangkan atau seperti Betul. apa, karena itu kan salah satu bisa mengevaluasi juga ya Pak, gitu, untuk menjadi untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Oke. Terima kasih ya, Ibu Dana. Baik, Pak. Sangat tuntut, sangat terperinci apa yang dikatakan oleh Ibu Dana terhadap pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Jadi sudah terorganisir, sudah tersusun sedemikian rupa. Jadi dari yang bisa saya ambil dari yang diutarakan oleh Ibu Dana barusan adalah dari evaluasi dan kegiatan yang dilakukan, yaitu kerja kelompok. Ibu Dana tadi bisa bertanya kepada secara klasikal maupun secara individual, Bu ya, bagaimana perkembangan yang akan dirasakan oleh setiap siswa, terutama siswa yang berkebutuhan ya, dalam kutip ya, untuk dibantu. Nanti mudah-mudahan dengan metode pendekatan yang Ibu Dana lakukan ini memberi dampak yang positif untuk kedepannya, Bu ya. Dan boleh nanti kita berjumpa kembali Baik, Bapak. setelah kegiatan coaching yang pertama ini. Baik, Pak. Kita akan coaching yang selanjutnya, mudah-mudahan di coaching selanjutnya tidak lama, Bu ya, sekitar berapa lama, Bu? 2 minggu yang akan datang, Bu ya. Insya Allah nanti jika ada teman yang ingin menginginkan saya untuk melakukan coaching, saya siap Pak. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ke depan atau 1 minggu yang akan datang. Oke, terima kasih ya Ibu. Bapak, sama-sama, terima kasih banyak. Saya hari ini hati saya tuh merasa sangat tenang. Yang tadinya saya khawatir, cemas, sekarang udah merasa tenang Pak. Ya. Gitu, karena dimana saya sudah bisa memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Kemudian saya juga mendapatkan solusi, ditambah mendapatkan wawasan dari tadi Bapak sudah menjelaskan dari awal sampai ke akhir dengan detail gitu. Mudah-mudahan nanti praktek coaching saya selanjutnya akan lebih baik lagi dari Amin. hari ini ya Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sami-sami. Ya, Bu saya Dana, izin pamit ke kelas ya Ibu. Ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak. Sami-sami, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Samsul. Selamat sore Ibu. Ya, tadi Pak Samsul sudah melaksanakan coaching dengan Bu Dana ya. Betul Ibu, saya tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Dana tadi. Nah, bagaimana hasilnya Pak Samsul dari kegiatan coaching tersebut? Alhamdulillah hasilnya baik Ibu. Saya sudah menemukan solusi pada coaching saya pada siang tadi itu. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Pak.
Nah, langsung saja ya Pak, kita bahas nih Baik. kegiatan coaching tersebut. Kita analisis dari apa yang sudah Pak Samsul laksanakan dengan Bu Dana tadi terkait ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Pak Samsul. Ya. Nah, jadi apa nih yang sudah Pak Samsul lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bapak sebutkan tadi? Baik Bu, saya sudah melakukan coaching tadi Bu ya, dan saya ingin mengembangkan kompetensi saya dengan sedang penuh. Jadi saya sudah fokus dalam pemecahan masalah, kemudian saya juga sudah mindfulness, kemudian saya juga sudah memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang dilakukan tadi Bu ya. Kemudian saya juga tadi sudah melakukan mendengarkan yang aktif dengan saya mindfulness dengan menatap. Kemudian kalau dengan kita menatap mindfulness, kita itu berada sepenuhnya di situ gitu kan. Kemudian si coach tersebut juga merasa dihargai gitu kan, dianggap dia itu ada dan saya itu didengar, seperti itu Ibu. Itu hal-hal yang fokus saya lakukan kepada coaching pada saat coaching seperti itu. Ya, baik Pak Samsul. Memang tadi saya juga melihatnya Pak Samsul itu sudah memperhatikan secara penuh ya kepada coaching ya, kepada Bu Dana sebagai coachingnya, dan Pak Samsul juga sudah mendengarkan secara aktif. Ya, jadi daripada coaching yang sebelumnya ini sudah lebih baik. Pak Samsul sudah mendengarkan secara penuh, dan Pak Samsul juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut. Nah, tadi juga sudah melakukan coaching dengan bagus Pak Samsul. Sudah melakukan penilaian terhadap coaching yang sudah saya lakukan bersama Ibu Dana. Terima kasih sekali lagi Bu. Ya Pak Samsul, sama-sama. Nah, ini Pak Samsul, kira-kira rencana Pak Samsul yang mana nih yang akan lebih dikembangkan oleh Pak Samsul dalam kompetensi tersebut? Baik, yang kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kemudian yang akan saya lakukan adalah untuk mendorong pemecahan masalahnya sendiri. Jadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk apa? Untuk menggali apa sih yang menjadi keluhan si coach tersebut. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot atau pertanyaan pemantik, dia itu kan lebih lebih terbuka gitu kan, lebih tereksplor gitu kan, permasalahan-permasalahan yang dia rasakan. Kemudian dari pertanyaan tersebut kita dorong untuk dapat menemukanali solusi dari masalah yang dia kemukakan tersebut itu. Iya. Oke, baik ya Pak Samsul, baik sekali itu. Selanjutnya, apa nih Pak kira-kira langkah dari Pak Samsul sendiri untuk mengembangkan kompetensi coaching tersebut, khususnya pada memberikan pertanyaan yang berbobot tersebut? Baik Bu. Untuk mengembangkan kompetensi ini saya akan merefleksikan itu ya, kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian memperbaiki kekurangan yang ada pada diri saya, dan saya akan mencari referensi apa dan bagaimana untuk menutupi kekurangan diri saya tersebut. Kan tadi dalam hal coaching tadi kan ada hal yang sudah bagus, ada hal yang perlu dikembangkan,
dan saya akan mencari mencari referensi untuk perbaikan di kemudian hari pada saat saya melakukan coaching kembali seperti itu. Oh ya, jadi Pak Samsul akan mencari referensi terlebih dahulu ya? Betul Ibu. Iya. Nah, kira-kira kapan itu Pak Samsul akan mencari referensinya? Nah, tentunya secepatnya Bu ya. Iya. Tentunya secepatnya. Jadi ditunda-tunda memang kurang bagus Iya. gitu ya. Jadi setelah saya merefleksikan apa yang sudah dan apa yang belum saya katakan, tentunya saya secepatnya akan mencari solusi dari apa yang dirasa saya itu belum kena gitu kan, belum maksimal gitu. Bisa dilakukan untuk 1 sampai 2 minggu ini saya terus berkolaborasi dengan yang lain yang lebih berkompeten. Iya. Oh, jadi seperti itu ya, Pak Samsul akan segera melaksanakan untuk mencari referensi tersebut. Betul Ibu. Nah, jika sudah menemukan referensi tersebut, kira-kira Pak Samsul punya rencana untuk melaksanakan praktik coaching lagi atau tidak nih? Oke, tentunya Ibu ya. Oh, iya. Jadi ketika saya sudah mendapatkan referensi, tambahan wawasan, Iya. tambahan ilmu, saya akan melakukan coaching kembali dengan Ibu Dana bisa, dengan guru-guru yang lain juga bisa. Karena apa ya? Kalau ilmu tanpa pelaksana itu kan ibarat pisau tanpa diasah gitu ya. Iya, betul. Jadi akan tumpul gitu maksudnya. Jadi kemampuan kemahiran dalam melakukan sesuatu itu kan tergantung kita itu se-instan mana ya kan. Kalau kita dapat melakukan sesuatu itu dengan biasa dengan terbiasa gitu ya. Jadi kita itu dilihat dari jam terbangnya lah. Oke, sekarang ada titik lemahnya kita, ada titik yang unggulnya kita. Tetapi dengan beriringnya waktu, seringnya kita melakukan coaching tentunya, kita dapat meminimalisir hal-hal yang negatif tadi, Iya, kan? betul. Kita dapat menemukan solusi-solusi yang bagus seperti itu dalam melakukan kegiatan coaching. Jadi kita akan berbanding lurus lah, gitu Iya. kan, dengan kegiatan kita. Nah, itu jam terbang sih Bu ya. Jadi Betul kalau sekali. kita makin banyak melakukan, kita akan semakin mahir seperti itu. Iya, sependapat sih saya dengan Pak Samsul. Jika kita terus-menerus melakukan kegiatan yang sekiranya dapat mengembangkan diri kita, pasti kita akan mulai terbiasa ya. Betul, Pak Ibu. Samsul Ya. ya. Nah, Pak Samsul kan tadi saya sudah mendengar Pak Samsul akan melaksanakan praktek coaching lagi ya, yang intinya Ya. ingin mengasah ya teman atau Bu Dana tadi sebagai coach atau teman Betul. yang lain untuk Ya. melaksanakan coaching tersebut. Nah, jadi untuk mengetahui progres ke depannya, ya kapan-kapan kita boleh ya Pak ketemu lagi untuk membicarakan tentang praktek coaching ini. Sepertinya menarik, terutama sebagai kita ya Pak, Ya. sebagai pendidik, untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik ya. Sepertinya sangat menarik, ini bisa dilakukan dengan rekan-rekan kita. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan terus berusaha dan selalu berkonsultasi dengan Ya. Ibu tentunya gitu kan, untuk mencari solusi atau memperbaiki perbaikan selanjutnya. Terima kasih Ya, Ibu. sama-sama Pak Samsul, sukses selalu, Ya. terus berkarya Ya. dan Ya. tetap semangat. Semangat. Terima kasih Pak Samsul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Semoga bermanfaat. Untuk kita semua. Wassalamualaikum